Awal mula kereta api di Pulau Jawa zaman Hindia Belanda tahun 1840. Pada tanggal 15 Agustus 1840, seorang militer Belanda bernama Kolonel van der Wijs mengusulkan agar di Pulau Jawa dibangun alat transportasi baru, yaitu kereta api. Pada masa ini, kereta api sedang dikembangkan pula di Eropa, dan mampu mengatasi kesulitan serupa dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Bahkan, di Belanda telah dibangun jaringan rel yang membuktikan hasil cukup baik sebagai sarana pengangkutan. Van der Wijs mengusulkan dibangun rel yang terbentang dari Surabaya ke Jakarta melalui Surakarta, Yogyakarta, dan Bandung beserta simpangan-simpangannya. Reitsma, 1928-7. Atas usulan ini, akhirnya pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan surat keputusan, Koninklijk Besluit, nomor 270 tertanggal 28 Mei 1842 yang menetapkan bahwa pemerintah akan membangun jalan rel dari Semarang ke Kedu dan Yogyakarta Surakarta. Namun sayangnya, keputusan ini tidak terlaksana. 4 tahun setelahnya, di negeri Belanda terjadi pro kontra atas permohonan konsesi dari pihak swasta yang tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang transportasi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memangku jabatan kala itu, J.J. Rochusen, 1855-1851, meminta pemerintah agar menolak permohonan konsesi dari swasta tersebut. Ia berpendapat bahwa pengadaan alat transportasi kereta api sebaiknya berasal dari pemerintah. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan dana sebesar £2.500.000 untuk biaya pemasangan jalan rel antara Jakarta ke Bogor. Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah Rochusen berpendapat sebaliknya. Gubernur Jenderal A.J. Duimayer van Twist, 1851-1856, justru mengajukan usul agar pemerintah Hindia Belanda mempertimbangkan permohonan konsesi swasta. Kala itu, Parlemen Belanda sedang memperjuangkan suara kaum liberal yang mendukung kehadiran kaum swasta. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor H22 IND STBL 1853 nomor 4 yang menetapkan tentang pemberian kemudahan bagi kalangan pengusaha swasta yang bermaksud untuk mendapat konsesi, izin, pembukaan jalan rel atau usaha alat transportasi kereta api di Pulau Jawa. Meskipun harapan pembangunan jalan rel di Pulau Jawa dengan memberikan konsesi bagi kalangan pengusaha swasta sejalan dengan keputusan pemerintah, jalan yang harus ditempuh masih banyak lika-likunya. Hingga tahun 1861, permohonan konsesi kalangan swasta itu tidak satupun diterima dengan berbagai alasan. Pertama, belum ada kesepakatan di kalangan pemerintah, apakah pengusahaan kereta api itu akan diserahkan kepada pihak pengusaha swasta atau akan dikerjakan oleh pemerintah sendiri? Kedua, kesulitan lapangan, karena belum ada peta yang dapat dipercaya sehingga harus melakukan penelitian dan pemetaan terlebih dahulu. Ketiga, anggaran biaya yang diajukan oleh para pemohon konsesi masih merupakan perkiraan-perkiraan yang belum nyata. Keempat, tidak ada data mengenai sarana transportasi, sehingga sulit memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh. Kelima, sulit menentukan tenaga kerja dan upah kerja mereka. Dikarenakan masih banyaknya pertimbangan dan pro kontra pendapat mengenai pembangunan perkeretaapian tersebut, Raja Belanda Willem III menugaskan T.J. Stieltjes, orang kepercayaannya dan penasihat Menteri Urusan Jajahan, untuk mengadakan penelitian pada tahun 1860. Penelitian tersebut meliputi penilaian terhadap sarana angkutan yang ada serta saran tentang pemikiran baru untuk pemecahan masalah perhubungan yang semakin mendesak di Pulau Jawa. Stieltjes memberi saran kepada pemerintah Hindia Belanda agar jalan rel yang diusulkan itu dibangun melalui Ungaran dan Salatiga, agar dapat menghubungkan pusat-pusat kedudukan tentara kolonial yang berada di Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Namun, saran ini tidak disetujui oleh pemilik perkebunan dan anggota konsorsium, W. Polman, A. Fraser, dan E. Haji Cole. Karena pembangunan jalan rel melalui rute tersebut akan sangat mahal dan memakan waktu lama karena terletak di daerah pegunungan. NISM sebagai pelopor perusahaan kereta api. Setelah melewati lika-liku pembangunan jalan rel di Pulau Jawa,
Akhirnya Gubernur Jenderal Emeril A.J. Baronsloot van den Belle, 1861-1866, bersedia mengabulkan permintaan konsesi itu dengan beberapa syarat tertentu. Syarat pertama, yaitu jalur jalan rel Semarang-Solo-Yogyakarta diperluas dengan lintas cabang dari Kedung Jati menuju Ambarawa, karena di Ambarawa terdapat benteng Willem I yang penting dari segi kemiliteran. Syarat kedua, lebar sepur supaya disesuaikan dengan norma standar Eropa, yakni 1435 mm. Karenanya, pada tahun 1862, untuk pertama kalinya, pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi kepada beberapa orang pengusaha swasta, yaitu W. Polman, A. Fraser, dan E. Haji Kool, untuk kemudian mendirikan perusahaan kereta api swasta Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, NISM, yang dipimpin oleh Insinyur J. P. de Bordes. Permohonan konsesi Pullman dan kawan-kawan itu dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 1 tanggal 28 Agustus 1862. 2 tahun kemudian pada tanggal 27 Maret 1864, Pullman dan kawan-kawan memperoleh konsesi untuk memasang dan mengeksplorasi jalan rel di Jawa Barat, yaitu jalur Jakarta ke Bogor. Pada waktu itu Pullman dan kawan-kawan mendirikan perusahaan kereta api yang diberi nama Naamloze Vennootschap Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij disingkat NV-NISM. Dalam rangka melaksanakan konsesi tersebut, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 1864 di Desa Kemijen, Semarang, diselenggarakan upacara sebagai tanda pekerjaan pemasangan jalan rel dimulai. Sebagai puncak upacara ditandai dengan pencangkulan tanah pertama yang dilakukan oleh Emeril A.J. Baronsloot van den Belle. Pada tanggal 10 Agustus 1867 lintas Semarang, Kemijen, Ketanggung sepanjang 25 km dibuka dan kereta api mulai dioperasikan untuk umum. Dalam perjalanannya, biaya pembangunan jalan rel yang pertama ini jauh melebihi rencana anggaran yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan, pada tahun 1868 pekerjaan pembuatan jalan rel di Jawa Tengah terancam berhenti, sehingga NISM meminta bantuan pemerintah Hindia Belanda. Bantuan diberikan berupa pinjaman modal tanpa bunga kepada NISM, sehingga pembangunan jalan rel bisa dilanjutkan sampai ke Surakarta. Bantuan ini dikabulkan karena jalan rel tersebut dianggap sangat penting bagi kelancaran pengangkutan produksi gula untuk ekspor. Kesulitan keuangan timbul lagi dan mengancam terhentinya pembangunan jalan rel itu. Kali ini para pengusaha langsung ikut turun tangan dengan bersedia membayar uang muka untuk muatan yang diangkutnya. Dari uang tersebut pekerjaan pembangunan jalan rel Semarang-Yogyakarta dapat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 1873. Di samping itu, NIS membangun juga lintas jalan rel cabang ke Ambarawa yang disyaratkan dalam perjanjian konsesi. Lintas cabang ini dibangun dari Kedung Jati dan dibuka untuk umum pada hari yang sama ketika pembangunan jalan rel Semarang-Yogyakarta selesai. Pada tahun yang sama, kereta api Semarang-Yogyakarta dioperasikan dan dibuka untuk umum. Pembangunan jalan rel Jakarta-Bogor zaman Hindia Belanda. Konsesi bagi pemasangan jalan rel dan pengoperasian alat angkut kereta api jalur Jakarta-Bogor diperoleh NISM sejak tahun 1864. Konsesi ini diberikan karena jalur Jakarta-Bogor dipandang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jalur ini dipergunakan untuk mengangkut hasil produksi tanaman ekspor dari wilayah Priangan seperti kopi, teh, dan kina. Jalur ini juga dianggap penting dari sudut politik dan komunikasi pemerintahan, karena Bogor menjadi tempat kedudukan Gubernur Jenderal dan pusat administrasi pemerintahan. Begitu pentingnya kedudukan jalan rel ini, sehingga pinjaman modal diberikan untuk jangka waktu 99 tahun, terhitung sejak kereta api dioperasikan untuk umum. Meskipun konsesi pemasangan jalan rel jalur Jakarta-Bogor telah diperoleh NISM sejak tahun 1864, pelaksanaannya baru dimulai tahun 1869. Salah satu yang menghambat pelaksanaan ini adalah terjadinya perubahan persyaratan konsesi. Pada mulanya lebar rel sama dengan lebar rel jalur Semarang-Yogyakarta, yaitu 1435 mm. Namun, kemudian diubah menjadi 1067 mm sesuai dengan keputusan Menteri Urusan Jajahan Belanda De Waal tanggal 27 September 1869. Keputusan tersebut didasarkan atas penelitian J. A. Kool,
seorang insinyur kepala perusahaan kereta api Belanda, dan N.H. Henket, seorang guru besar pada sekolah politeknik di Delft, Belanda. Lebar rel disarankan dibuat lebih kecil ukurannya dengan pertimbangan daya angkut terjamin dan juga penghematan. Pada tanggal 15 Oktober 1869 pembangunan jalan rel jalur Jakarta-Bogor secara resmi dimulai yang ditandai dengan upacara yang dihadiri oleh Gubernur Jenderal Premier. Total panjang rel Jakarta-Bogor seluruhnya 58.506 m, terdiri atas 55.580 m jalur Jakarta-Bogor langsung, 1058 m jalur simpangan ke Jatinegara, Meester Cornelis, dan 1868 m jalur simpangan ke Pasar Ikan, Kleine Boom. Pembangunan jalan rel ini dilakukan dalam 3 tahap pengerjaan. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 15 Oktober 1869 sampai Februari 1870. Gelombang ini mengerjakan jalan rel sepanjang 7.590 m untuk bagian Jakarta, sepanjang 13.087 m untuk bagian Jatinegara, dan 18.730 m untuk bagian Bogor. Tahap kedua berlangsung dari bulan Juni 1870 sampai bulan Juni 1871. Pada gelombang ini diselesaikan jalan rel sepanjang 9.270 m di bagian Bogor. Tahap ketiga berlangsung dari bulan Juni 1871 sampai Januari 1873 untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan jalan rel itu sehingga dapat dilalui oleh kereta api. Pembuatan jalan rel Jakarta-Bogor berlangsung secara bertahap, maka pengoperasiannya pun diberlakukan secara bertahap. Jalur kereta api pada bagian Jakarta, yaitu mulai dari stasiun Pasar Ikan sampai stasiun Gambir, Koningsplein, mulai dioperasikan bulan September 1871. Jalur Gambir Jatinegara mulai dioperasikan tanggal 16 Juni 1872. Baru pada tanggal 31 Januari 1873, jalur Jatinegara Bogor resmi dioperasikan, dan seluruh jalur Jakarta-Bogor dioperasikan dan berlaku untuk umum. Pembangunan jalan rel Jakarta-Bogor menghabiskan biaya senilai Rp3.193.700. Anggaran yang direncanakan semula adalah 4 juta pound. Namun, ukuran jalan relnya menjadi lebih kecil, yaitu 1067 mm, sehingga dapat dilakukan sebesar 806.300 pound. Sepanjang 58,6 km jalan rel jalur Jakarta-Bogor terdapat 15 stasiun, dimulai dari stasiun Pasar Ikan, melalui stasiun-stasiun Jakarta Kota, Sawah Besar, Pintu Air, Northwich, Gambir, Pegangsaan, Jatinegara, Pasar Minggu, Lenteng Agung, Pondok Cina, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, dan berakhir di Bogor. Dinamika pembangunan jaringan kereta api oleh NISM dan SS. Tersendatnya pembangunan jalan rel kereta api oleh NISM, membuat beberapa pengusaha swasta menjadi enggan untuk mengajukan konsesi pembangunan jalan rel di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 April 1875, pemerintah Hindia Belanda mengambil keputusan untuk membangun sendiri jalan rel dan mengeksplorasi kereta api. Melalui keputusan ini, terbentuklah perusahaan kereta api milik pemerintah bernama Staatspoorwegen, disingkat SS. Jalur pertama yang digarap SS adalah jalur Surabaya-Pasuruan-Malang sepanjang 112 km. Pengerjaan jalur ini dibagi ke dalam 2 tahap pengerjaan, di mana tahap kedua dibagi lagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama, dibangun jalur rel Surabaya-Pasuruan yang selesai dikerjakan pada tanggal 16 Mei 1878. 2 hari setelahnya, jalur ini resmi beroperasi. Tahap kedua, dibangun jalur rel Pasuruan-Malang yang selesai dikerjakan pada tanggal 20 Juli 1879. Pembangunan jalur ini dibagi menjadi 3 bagian. Jalur Bangil-Sengon selesai dikerjakan tanggal 1 November 1878. Jalur Sengon-Lawang selesai dikerjakan tanggal 1 Mei 1879. Jalur Lawang-Malang selesai dikerjakan tanggal 20 Juli 1879. Keuntungan yang diperoleh NISM dari pengoperasian kereta api jalur Semarang-Yogyakarta dan jalur Jakarta-Bogor, serta keuntungan yang dikantongi SS atas pengoperasian jalur Surabaya-Pasuruan-Malang memberi harapan baru bagi para pengusaha swasta. Akibatnya, mereka tertarik kembali untuk mengajukan konsesi pembangunan jalan rel kereta api beserta pengoperasiannya. Ekspansi jalur kereta api dan tram di Pulau Jawa. Hingga tahun 1901, selain NISM,
Tercatat ada 17 perusahaan kereta api dan tram swasta yang diberikan konsesi untuk membuka jalan rel dan perusahaan kereta api dan tram di Indonesia. 17 perusahaan tersebut, antara lain Semarang Joanna Storm Tramach Capij, SJS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1881 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Semarang Lasem, Lasem Jatirogo, Demak Blora, Rembang Cepu, Purwodadi Gundih, Wirosari Kradenan, Kudus Pacangakan, Java Aceh Sporwek Mach Capij, JSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1882 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Tegal Balapulang. Delhi Sporwek Mach Capij, DSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1883 untuk membangun dan mengelola jalan rel di Sumatera Utara. Poerwodadi Goendi Storm Tramach Capij, PGSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1883 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Solo Purwodadi. Batavia Aceh Oster Sporwek Mach Capij, BOS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1884 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Jakarta-Bekasi. Oster Java Storm Tramach Capij, OJS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1886 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Ujung Krian, sekitar Mojokerto. Jalan-jalan tram listrik di kota Surabaya. Solosce Tramweg Mach Capij, SOTM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1890 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Surakarta-Boyolali. Serajoedal Storm Tramach Capij, SDS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Maos Purbalingga, Banjarnegara Wonosobo. Semarang Cirebon Storm Tramach Capij, SCS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Semarang Cirebon. Pasoeroyan Storm Tramach Capij, PSSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Pasuruan dan Wojorejo. Batavia Aceh Storm Tramach Capij, BSTM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel tram di Jakarta. Probolinggo Storm Tramach Capij, PBSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1894 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Probolinggo Kraksaan Paiton. Kediri Storm Tramach Capij, KSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1894 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Kediri, Jombang, dan Pare. Mojokerto Storm Tramach Capij, MSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1895 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Mojokerto Porong Bangil. Babat Jombang Storm Tramach Capij, BDSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1896 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Babat Jombang. Madoera Storm Tramach Capij, MT. Mendapatkan konsesi pada tahun 1896 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Kamal Pamekasan. Malang Storm Tramach Capij, MS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1901 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Malang dan Singosari. Melalui perusahaan-perusahaan swasta ini, jaringan rel kereta api di Indonesia makin berkembang, terutama di Pulau Jawa. Keuntungan besar mulai diraup melalui pengoperasian kereta-kereta api pada jalur-jalur baru yang membuat SS sebagai perusahaan milik pemerintah ingin mengepakkan sayap, membangun lebih banyak jalur kereta api. Antara tahun 1884-1898, SS membuka jalan rel baru, antara lain Pasuruan Probolinggo, 3 Mei 1884.
Surabaya-Surakarta melalui Wonokromo dan Sidoarjo, tahun 1884. Sidoarjo-Madiun Blitar, 16 Mei 1884. Bogor-Bandung Cicalengka, 10 September 1884. Yogyakarta Cilacap, tahun 1887. Cicalengka Cilacap, tahun 1894. Wonokromo Tarik, sehingga kereta api lintas Surabaya-Surakarta tidak perlu lewat Sidoarjo. Cicalengka Garut, tahun 1886. Ekspansi jalur kereta api dan tram di luar Pulau Jawa. Masih pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pembangunan jalan rel juga dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, berbeda dengan yang dijalankan di Pulau Jawa di mana jaringan relnya diintegrasikan dan saling berhubungan. Jaringan rel di Pulau Sumatera berpencar di 4 daerah yang tidak saling berhubungan. Terkecuali jaringan rel di Aceh yang tersambung dengan jaringan rel di Sumatera Timur kala itu. Pembangunan jalan rel di Sumatera Barat dimulai dengan membangun jalan rel dari Pelabuhan Teluk Bayur sampai ke Sawah Lunto yang selesai pada tanggal 1 Januari 1894. Pengelolaan kereta api di daerah ini dipegang oleh perusahaan kereta api pemerintah Hindia Belanda Sumatera Staatspoorwegen, SSS. Lalu dilanjutkan dengan membangun jalan rel simpang dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh yang selesai pada tahun 1906. Pada jalur rel ini, pada bagian rel yang melintasi sisi pegunungan Bukit Barisan, dilengkapi dengan rel bergigi pada tanjakan yang terjal. Ini menjadi satu-satunya jalan rel bergigi di Indonesia kala itu. Jika pembangunan rel di Sumatera Barat mempunyai tujuan untuk pengangkutan hasil tambang batubara di Ombilin, lain halnya di Aceh, sekarang Nangroe Aceh Darussalam. Di Aceh, pembangunan jalan rel kereta api dimaksudkan untuk memenangkan Perang Aceh. Namun, pejuang Aceh sulit untuk dikalahkan serdadu Belanda. Hambatan terbesar pembangunan di daerah ini adalah para pejuang Aceh yang merasa terancam akan adanya jalan rel ini. Tak jarang, pada siang hari rel dipasang, malam harinya dibongkar oleh para pejuang Aceh. Dengan kisah berbeda dari pembangunan jalan rel di Pulau Jawa, kisah dari Kalimantan dan Sulawesi juga menarik untuk disimak. Pembangunan jalan rel di Sulawesi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk angkutan orang dan barang, sedangkan di Kalimantan, pembangunan dilakukan oleh perusahaan swasta dan khusus untuk angkutan barang. Kondisi perkeretaapian jelang berakhirnya kuasa kolonial Belanda. Kondisi Perang Dunia Kedua makin tak menentu bagi Belanda. Staatspoorwegen, SS, sebagai perusahaan kereta api pemerintah melalui laporan tahunannya, Javerslag, tahun 1941 bahkan mencantumkan berbagai kemunduran yang dialami perkeretaapian, terutama yang menyangkut peralatan dan suku cadang. Pada masa sulit dan kondisi kemunduran perkeretaapian ini, pimpinan SS membuat keputusan penting dengan mulai menempatkan golongan pribumi pada beberapa pos penting sekalipun masih dalam jumlah terbatas dan dipandang sebagai percobaan. Di tengah upaya pimpinan SS untuk memperbaiki perkeretaapian, pemerintah Hindia Belanda dikejutkan dengan serangan militer Jepang di berbagai wilayah yang dikuasai mereka. Setelah berturut-turut berhasil menguasai Tarakan, 11 Januari 1942, Kendari dan Balikpapan, 24 Januari 1942, serta Ambon, 4 Februari 1942, militer Jepang dengan kekuatan cukup besar segera mengarahkan serangan ke Pulau Jawa. Akibatnya, tidak berapa lama setelah pendaratan pertama di Merak, kekuatan militer Jepang berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subana. Belanda akhirnya menyerah. Akibatnya, jatuh pula kuasa perkeretaapian yang dibangun Belanda ke tangan militer Jepang. Babak baru dunia perkeretaapian dimulai. Ditulis oleh Agustina Rizky Lupitasari. Senin, 19 September 2022 pukul 5:35 WIB. Referensi arsip harian Kompas, Napatilas jalur kereta api pertama di Indonesia. Kompas, 13 Agustus 2007. Indikator, Jawa Tengah, awalnya kereta uap. Kompas, 10 Juni 2010.
Transportasi. Dulu Jakarta punyakah sekelas Eropa? Kompas, 27 Maret 2014. Jejak mula, ular besi, di Batavia. Kompas, 23 September 2019. Membangun kereta, membangun peradaban. Kompas, 1 Oktober 2021. Stasiun dan jalur rel pertama. Kompas, 28 September 2021. Buku 1995, Sejarah Perkeretaapian Indonesia, Jilid 1. Angkasa, Bandung. Internet, laman, PT KAI, Sejarah Perkeretaapian. Awal mula kereta api di Pulau Jawa zaman Hindia Belanda tahun 1840. Pada tanggal 15 Agustus 1840, seorang militer Belanda bernama Kolonel van der Wijs mengusulkan agar di Pulau Jawa dibangun alat transportasi baru, yaitu kereta api. Pada masa ini, kereta api sedang dikembangkan pula di Eropa, dan mampu mengatasi kesulitan serupa dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Bahkan, di Belanda telah dibangun jaringan rel yang membuktikan hasil cukup baik sebagai sarana pengangkutan. Van der Wijs mengusulkan dibangun rel yang terbentang dari Surabaya ke Jakarta melalui Surakarta, Yogyakarta, dan Bandung beserta simpangan-simpangannya. Reitsma, 1928-7. Atas usulan ini, akhirnya pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan surat keputusan, Koninklijk Besluit, nomor 270 tertanggal 28 Mei 1842 yang menetapkan bahwa pemerintah akan membangun jalan rel dari Semarang ke Kedu dan Yogyakarta, Surakarta. Namun sayangnya, keputusan ini tidak terlaksana. 4 tahun setelahnya, di negeri Belanda terjadi pro kontra atas permohonan konsesi dari pihak swasta yang tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang transportasi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memangku jabatan kala itu, J.J. Rochusen, 1855-1851, meminta pemerintah agar menolak permohonan konsesi dari swasta tersebut. Ia berpendapat bahwa pengadaan alat transportasi kereta api sebaiknya berasal dari pemerintah. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan dana sebesar 2.500.000 pound untuk biaya pemasangan jalan rel antara Jakarta ke Bogor. Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah Rochusen berpendapat sebaliknya. Gubernur Jenderal A.J. Duimayer van Twist, 1851-1856, justru mengajukan usul agar pemerintah Hindia Belanda mempertimbangkan permohonan konsesi swasta. Kala itu, Parlemen Belanda sedang memperjuangkan suara kaum liberal yang mendukung kehadiran kaum swasta. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor H22 IND STBL 1853 nomor 4 yang menetapkan tentang pemberian kemudahan bagi kalangan pengusaha swasta yang bermaksud untuk mendapat konsesi, izin, pembukaan jalan rel atau usaha alat transportasi kereta api di Pulau Jawa. Meskipun harapan pembangunan jalan rel di Pulau Jawa dengan memberikan konsesi bagi kalangan pengusaha swasta sejalan dengan keputusan pemerintah, jalan yang harus ditempuh masih banyak lika-likunya. Hingga tahun 1861, permohonan konsesi kalangan swasta itu tidak satupun diterima dengan berbagai alasan. Pertama, belum ada kesepakatan di kalangan pemerintah, apakah pengusahaan kereta api itu akan diserahkan kepada pihak pengusaha swasta atau akan dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Kedua, kesulitan lapangan, karena belum ada peta yang dapat dipercaya sehingga harus melakukan penelitian dan pemetaan terlebih dahulu. Ketiga, anggaran biaya yang diajukan oleh para pemohon konsesi masih merupakan perkiraan-perkiraan yang belum nyata. Keempat, tidak ada data mengenai sarana transportasi, sehingga sulit memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh. Kelima, sulit menentukan tenaga kerja dan upah kerja mereka. Dikarenakan masih banyaknya pertimbangan dan pro kontra pendapat mengenai pembangunan perkeretaapian tersebut, Raja Belanda Willem III menugaskan T.J. Stieltjes, orang kepercayaannya dan penasihat Menteri Urusan Jajahan, untuk mengadakan penelitian pada tahun 1860.
Penelitian tersebut meliputi penilaian terhadap sarana angkutan yang ada serta saran tentang pemikiran baru untuk pemecahan masalah perhubungan yang semakin mendesak di Pulau Jawa. Stieltjes memberi saran kepada pemerintah Hindia Belanda agar jalan rel yang diusulkan itu dibangun melalui Ungaran dan Salatiga, agar dapat menghubungkan pusat-pusat kedudukan tentara kolonial yang berada di Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Namun, saran ini tidak disetujui oleh pemilik perkebunan dan anggota konsorsium, W. Polman, A. Fraser, dan E. Haji Cole. Karena pembangunan jalan rel melalui rute tersebut akan sangat mahal dan memakan waktu lama karena terletak di daerah pegunungan. NISM sebagai pelopor perusahaan kereta api. Setelah melewati lika-liku pembangunan jalan rel di Pulau Jawa, akhirnya Gubernur Jenderal MRLAJ Baron Slot van den Beele 1861–1866, bersedia mengabulkan permintaan konsesi itu dengan beberapa syarat tertentu. Syarat pertama, yaitu jalur jalan rel Semarang-Solo-Yogyakarta diperluas dengan lintas cabang dari Kedungjati menuju Ambarawa, karena di Ambarawa terdapat benteng Willem I yang penting dari segi kemiliteran. Syarat kedua, lebar sepur supaya disesuaikan dengan norma standar Eropa, yakni 1435 mm. Karenanya, pada tahun 1862, untuk pertama kalinya, pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi kepada beberapa orang pengusaha swasta, yaitu W. Polman, A. Fraser, dan E. Haji Cole, untuk kemudian mendirikan perusahaan kereta api swasta Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, NISM, yang dipimpin oleh Insinyur J. P. de Bordes. Permohonan konsesi Pullman dan kawan-kawan itu dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 1 tanggal 28 Agustus 1862. 2 tahun kemudian pada tanggal 27 Maret 1864, Pullman dan kawan-kawan memperoleh konsesi untuk memasang dan mengeksplorasi jalan rel di Jawa Barat, yaitu jalur Jakarta ke Bogor. Pada waktu itu Pullman dan kawan-kawan mendirikan perusahaan kereta api yang diberi nama Naamloze Vennootschap Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij disingkat NV-NISM. Dalam rangka melaksanakan konsesi tersebut, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 1864 di Desa Kemijen, Semarang, diselenggarakan upacara sebagai tanda pekerjaan pemasangan jalan rel dimulai. Sebagai puncak upacara ditandai dengan pencangkulan tanah pertama yang dilakukan oleh MRLAJ Baron Slot van den Beele. Pada tanggal 10 Agustus 1867 lintas Semarang, Kemijen, Ketanggung sepanjang 25 km dibuka dan kereta api mulai dioperasikan untuk umum. Dalam perjalanannya, biaya pembangunan jalan rel yang pertama ini jauh melebihi rencana anggaran yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan, pada tahun 1868 pekerjaan pembuatan jalan rel di Jawa Tengah terancam berhenti, sehingga NISM meminta bantuan pemerintah Hindia Belanda. Bantuan diberikan berupa pinjaman modal tanpa bunga kepada NISM, sehingga pembangunan jalan rel bisa dilanjutkan sampai ke Surakarta. Bantuan ini dikabulkan karena jalan rel tersebut dianggap sangat penting bagi kelancaran pengangkutan produksi gula untuk ekspor. Kesulitan keuangan timbul lagi dan mengancam terhentinya pembangunan jalan rel itu. Kali ini para pengusaha langsung ikut turun tangan dengan bersedia membayar uang muka untuk muatan yang diangkutnya. Dari uang tersebut pekerjaan pembangunan jalan rel Semarang-Yogyakarta dapat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 1873. Di samping itu, NIS membangun juga lintas jalan rel cabang ke Ambarawa yang disyaratkan dalam perjanjian konsesi. Lintas cabang ini dibangun dari Kedungjati dan dibuka untuk umum pada hari yang sama ketika pembangunan jalan rel Semarang-Yogyakarta selesai. Pada tahun yang sama, kereta api Semarang-Yogyakarta dioperasikan dan dibuka untuk umum. Pembangunan jalan rel Jakarta-Bogor zaman Hindia Belanda. Konsesi bagi pemasangan jalan rel dan pengoperasian alat angkut kereta api jalur Jakarta-Bogor diperoleh NISM sejak tahun 1864. Konsesi ini diberikan karena jalur Jakarta-Bogor dipandang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jalur ini dipergunakan untuk mengangkut hasil produksi tanaman ekspor dari wilayah Priangan seperti kopi, teh, dan kina. Jalur ini juga dianggap penting dari sudut politik dan komunikasi pemerintahan,
karena Bogor menjadi tempat kedudukan gubernur jenderal dan pusat administrasi pemerintahan. Begitu pentingnya kedudukan jalan rel ini, sehingga pinjaman modal diberikan untuk jangka waktu 99 tahun, terhitung sejak kereta api dioperasikan untuk umum. Meskipun konsesi pemasangan jalan rel jalur Jakarta-Bogor telah diperoleh NISM sejak tahun 1864, pelaksanaannya baru dimulai tahun 1869. Salah satu yang menghambat pelaksanaan ini adalah terjadinya perubahan persyaratan konsesi. Pada mulanya lebar rel sama dengan lebar rel jalur Semarang-Yogyakarta, yaitu 1435 mm. Namun, kemudian diubah menjadi 1067 mm sesuai dengan keputusan Menteri Urusan Jajahan Belanda De Waal tanggal 27 September 1869. Keputusan tersebut didasarkan atas penelitian J.A. Kool, seorang insinyur kepala perusahaan kereta api Belanda, dan N.H. Henket, seorang guru besar pada Sekolah Politeknik di Delft, Belanda. Lebar rel disarankan dibuat lebih kecil ukurannya dengan pertimbangan daya angkut terjamin dan juga penghematan. Pada tanggal 15 Oktober 1869 pembangunan jalan rel jalur Jakarta-Bogor secara resmi dimulai yang ditandai dengan upacara yang dihadiri oleh Gubernur Jenderal Premier. Total panjang rel Jakarta-Bogor seluruhnya 58,506 m, terdiri atas 55,580 m jalur Jakarta-Bogor langsung, 1058 m jalur simpangan ke Jatinegara, Meester Cornelis, dan 1868 m jalur simpangan ke Pasar Ikan, Kleineboom. Pembangunan jalan rel ini dilakukan dalam 3 tahap pengerjaan. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 15 Oktober 1869 sampai Februari 1870. Gelombang ini mengerjakan jalan rel sepanjang 7,590 m untuk bagian Jakarta, sepanjang 13,087 m untuk bagian Jatinegara, dan 18,730 m untuk bagian Bogor. Tahap kedua berlangsung dari bulan Juni 1870 sampai bulan Juni 1871. Pada gelombang ini diselesaikan jalan rel sepanjang 9,270 m di bagian Bogor. Tahap ketiga berlangsung dari bulan Juni 1871 sampai Januari 1873 untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan jalan rel itu sehingga dapat dilalui oleh kereta api. Pembuatan jalan rel Jakarta-Bogor berlangsung secara bertahap, maka pengoperasiannya pun diberlakukan secara bertahap. Jalur kereta api pada bagian Jakarta, yaitu mulai dari stasiun Pasar Ikan sampai stasiun Gambir, Koningsplein, mulai dioperasikan bulan September 1871. Jalur Gambir Jatinegara mulai dioperasikan tanggal 16 Juni 1872. Baru pada tanggal 31 Januari 1873, jalur Jatinegara Bogor resmi dioperasikan, dan seluruh jalur Jakarta-Bogor dioperasikan dan berlaku untuk umum. Pembangunan jalan rel Jakarta-Bogor menghabiskan biaya senilai Rp3.193.700. Anggaran yang direncanakan semula adalah 4 juta pound. Namun, ukuran jalan relnya menjadi lebih kecil, yaitu 1067 mm, sehingga dapat dilakukan sebesar 806.300 pound. Sepanjang 58,6 km jalan rel jalur Jakarta-Bogor terdapat 15 stasiun, dimulai dari stasiun Pasar Ikan, melalui stasiun-stasiun Jakarta Kota, Sawah Besar, Pintu Air, Northwich, Gambir, Pegangsaan, Jatinegara, Pasar Minggu, Lenteng Agung, Pondok Cina, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, dan berakhir di Bogor. Dinamika pembangunan jaringan kereta api oleh NISM dan SS. Tersendatnya pembangunan jalan rel kereta api oleh NISM, membuat beberapa pengusaha swasta menjadi enggan untuk mengajukan konsesi pembangunan jalan rel di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 April 1875, pemerintah Hindia Belanda mengambil keputusan untuk membangun sendiri jalan rel dan mengeksplorasi kereta api. Melalui keputusan ini, terbentuklah perusahaan kereta api milik pemerintah bernama Staatspoorwegen, disingkat SS. Jalur pertama yang digarap SS adalah jalur Surabaya-Pasuruan-Malang sepanjang 112 km. Pengerjaan jalur ini dibagi ke dalam 2 tahap pengerjaan, di mana tahap kedua dibagi lagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama, dibangun jalur rel Surabaya-Pasuruan yang selesai dikerjakan pada tanggal 16 Mei 1878. 2 hari setelahnya, jalur ini resmi beroperasi. Tahap kedua, dibangun jalur rel Pasuruan-Malang yang selesai dikerjakan pada tanggal 20 Juli 1879. Pembangunan jalur ini dibagi menjadi 3 bagian.
Jalur Bangil-Sengon selesai dikerjakan tanggal 1 November 1878. Jalur Sengon-Lawang selesai dikerjakan tanggal 1 Mei 1879. Jalur Lawang-Malang selesai dikerjakan tanggal 20 Juli 1879. Keuntungan yang diperoleh NISM dari pengoperasian kereta api jalur Semarang-Yogyakarta dan jalur Jakarta-Bogor, serta keuntungan yang dikantongi SS atas pengoperasian jalur Surabaya-Pasuruan-Malang memberi harapan baru bagi para pengusaha swasta. Akibatnya, mereka tertarik kembali untuk mengajukan konsesi pembangunan jalan rel kereta api beserta pengoperasiannya. Ekspansi jalur kereta api dan tram di Pulau Jawa. Hingga tahun 1901, selain NISM, tercatat ada 17 perusahaan kereta api dan tram swasta yang diberikan konsesi untuk membuka jalan rel dan perusahaan kereta api dan tram di Indonesia. 17 perusahaan tersebut, antara lain Semarang Joanna Storm Tramach Capij, SJS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1881 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Semarang Lasem, Lasem Jatirogo, Demak Blora, Rembang Cepu, Purwodadi Gundih, Wirosari Kradenan, Kudus Pacangakan, Java Aceh Sporwek Mach Capij, JSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1882 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Tegal Balapulang. Delhi Sporwek Mach Capij, DSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1883 untuk membangun dan mengelola jalan rel di Sumatera Utara. Poerwodadi Goendi Storm Tramach Capij, PGSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1883 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Solo Purwodadi. Batavia Aceh Oster Sporweg Mach Capij, BOS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1884 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Jakarta-Bekasi. Oster Java Storm Tramach Capij, OJS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1886 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Ujung Krian, sekitar Mojokerto. Jalan-jalan tram listrik di kota Surabaya. Solosce Tramweg Mach Capij, SOTM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1890 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Surakarta-Boyolali. Serajoedal Storm Tramach Capij, SDS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Maos Purbalingga, Banjarnegara Wonosobo. Semarang Cirebon Storm Tramach Capij, SCS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Semarang Cirebon. Pasoeroyan Storm Tramach Capij, PSSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Pasuruan dan Wojorejo. Batavia Aceh Storm Tramach Capij, BSTM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel tram di Jakarta. Probolinggo Storm Tramach Capij, PBSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1894 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Probolinggo Kraksaan Paiton. Kediri Storm Tramach Capij, KSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1894 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Kediri, Jombang, dan Pare. Mojokerto Storm Tramach Capij, MSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1895 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Mojokerto Porong Bangil. Babat Jombang Storm Tramach Capij, BDSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1896 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Babat Jombang. Madoera Storm Tramach Capij, MT.
Mendapatkan konsesi pada tahun 1896 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Kamal Pamekasan. Malang Storm Tramach Capij, MS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1901 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Malang dan Singosari. Melalui perusahaan-perusahaan swasta ini, jaringan rel kereta api di Indonesia makin berkembang, terutama di Pulau Jawa. Keuntungan besar mulai diraup melalui pengoperasian kereta-kereta api pada jalur-jalur baru yang membuat SS sebagai perusahaan milik pemerintah ingin mengepakkan sayap, membangun lebih banyak jalur kereta api. Antara tahun 1884-1898, SS membuka jalan rel baru, antara lain Pasuruan Probolinggo, 3 Mei 1884. Surabaya Surakarta melalui Wonokromo dan Sidoarjo, tahun 1884. Sidoarjo Madiun Blitar, 16 Mei 1884. Bogor Bandung Cicalengka, 10 September 1884. Yogyakarta Cilacap, tahun 1887. Cicalengka Cilacap, tahun 1894. Wonokromo Tarik, sehingga kereta api lintas Surabaya Surakarta tidak perlu lewat Sidoarjo. Cicalengka Garut, tahun 1886. Ekspansi jalur kereta api dan tram di luar Pulau Jawa. Masih pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pembangunan jalan rel juga dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, berbeda dengan yang dijalankan di Pulau Jawa di mana jaringan relnya diintegrasikan dan saling berhubungan. Jaringan rel di Pulau Sumatera berpencar di 4 daerah yang tidak saling berhubungan. Terkecuali jaringan rel di Aceh yang tersambung dengan jaringan rel di Sumatera Timur kala itu. Pembangunan jalan rel di Sumatera Barat dimulai dengan membangun jalan rel dari Pelabuhan Teluk Bayur sampai ke Sawah Lunto yang selesai pada tanggal 1 Januari 1894. Pengelolaan kereta api di daerah ini dipegang oleh perusahaan kereta api pemerintah Hindia Belanda Sumatera Staatspoorwegen, SSS. Lalu dilanjutkan dengan membangun jalan rel simpang dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh yang selesai pada tahun 1906. Pada jalur rel ini, pada bagian rel yang melintasi sisi pegunungan Bukit Barisan, dilengkapi dengan rel bergigi pada tanjakan yang terjal. Ini menjadi satu-satunya jalan rel bergigi di Indonesia kala itu. Jika pembangunan rel di Sumatera Barat mempunyai tujuan untuk pengangkutan hasil tambang batu bara di Ombilin, lain halnya di Aceh, sekarang Nangroe Aceh Darussalam. Di Aceh, pembangunan jalan rel kereta api dimaksudkan untuk memenangkan Perang Aceh. Namun, pejuang Aceh sulit untuk dikalahkan serdadu Belanda. Hambatan terbesar pembangunan di daerah ini adalah para pejuang Aceh yang merasa terancam akan adanya jalan rel ini. Tak jarang, pada siang hari rel dipasang, malam harinya dibongkar oleh para pejuang Aceh. Dengan kisah berbeda dari pembangunan jalan rel di Pulau Jawa, kisah dari Kalimantan dan Sulawesi juga menarik untuk disimak. Pembangunan jalan rel di Sulawesi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk angkutan orang dan barang, sedangkan di Kalimantan, pembangunan dilakukan oleh perusahaan swasta dan khusus untuk angkutan barang. Kondisi perkeretaapian jelang berakhirnya kuasa kolonial Belanda. Kondisi Perang Dunia Kedua makin tak menentu bagi Belanda. Staatspoorwegen, SS, sebagai perusahaan kereta api pemerintah melalui laporan tahunannya, Javerslag, tahun 1941 bahkan mencantumkan berbagai kemunduran yang dialami perkeretaapian, terutama yang menyangkut peralatan dan suku cadang. Pada masa sulit dan kondisi kemunduran perkeretaapian ini, pimpinan SS membuat keputusan penting dengan mulai menempatkan golongan pribumi pada beberapa pos penting sekalipun masih dalam jumlah terbatas dan dipandang sebagai percobaan. Di tengah upaya pimpinan SS untuk memperbaiki perkeretaapian, pemerintah Hindia Belanda dikejutkan dengan serangan militer Jepang di berbagai wilayah yang dikuasai mereka. Setelah berturut-turut berhasil menguasai Tarakan, 11 Januari 1942, Kendari dan Balikpapan, 24 Januari 1942, serta Ambon, 4 Februari 1942, militer Jepang dengan kekuatan cukup besar segera mengarahkan serangan ke Pulau Jawa.
Akibatnya, tidak berapa lama setelah pendaratan pertama di Merak, kekuatan militer Jepang berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subana. Belanda akhirnya menyerah. Akibatnya, jatuh pula kuasa perkeretaapian yang dibangun Belanda ke tangan militer Jepang. Babak baru dunia perkeretaapian dimulai. Awal mula kereta api di Pulau Jawa zaman Hindia Belanda tahun 1840. Pada tanggal 15 Agustus 1840, seorang militer Belanda bernama Kolonel van der Wijs mengusulkan agar di Pulau Jawa dibangun alat transportasi baru, yaitu kereta api. Pada masa ini, kereta api sedang dikembangkan pula di Eropa, dan mampu mengatasi kesulitan serupa dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Bahkan, di Belanda telah dibangun jaringan rel yang membuktikan hasil cukup baik sebagai sarana pengangkutan. Van der Wijs mengusulkan dibangun rel yang terbentang dari Surabaya ke Jakarta melalui Surakarta, Yogyakarta, dan Bandung beserta simpangan-simpangannya. Reitsma, 1928-7. Atas usulan ini, akhirnya pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan surat keputusan, Koninklijk Besluit, nomor 270 tertanggal 28 Mei 1842 yang menetapkan bahwa pemerintah akan membangun jalan rel dari Semarang ke Kedu dan Yogyakarta, Surakarta. Namun sayangnya, keputusan ini tidak terlaksana. 4 tahun setelahnya, di negeri Belanda terjadi pro kontra atas permohonan konsesi dari pihak swasta yang tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang transportasi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memangku jabatan kala itu, J.J. Rochusen, 1855-1851, meminta pemerintah agar menolak permohonan konsesi dari swasta tersebut. Ia berpendapat bahwa pengadaan alat transportasi kereta api sebaiknya berasal dari pemerintah. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan dana sebesar 2.500.000 pound untuk biaya pemasangan jalan rel antara Jakarta ke Bogor. Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah Rochusen berpendapat sebaliknya. Gubernur Jenderal A.J. Duimeyer van Twist, 1851-1856, justru mengajukan usul agar pemerintah Hindia Belanda mempertimbangkan permohonan konsesi swasta. Kala itu, Parlemen Belanda sedang memperjuangkan suara kaum liberal yang mendukung kehadiran kaum swasta. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor H22IND STBL 1853 nomor 4 yang menetapkan tentang pemberian kemudahan bagi kalangan pengusaha swasta yang bermaksud untuk mendapat konsesi, izin, pembukaan jalan rel atau usaha alat transportasi kereta api di Pulau Jawa. Meskipun harapan pembangunan jalan rel di Pulau Jawa dengan memberikan konsesi bagi kalangan pengusaha swasta sejalan dengan keputusan pemerintah, jalan yang harus ditempuh masih banyak lika-likunya. Hingga tahun 1861, permohonan konsesi kalangan swasta itu tidak satupun diterima dengan berbagai alasan. Pertama, belum ada kesepakatan di kalangan pemerintah, apakah pengusahaan kereta api itu akan diserahkan kepada pihak pengusaha swasta atau akan dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Kedua, kesulitan lapangan, karena belum ada peta yang dapat dipercaya sehingga harus melakukan penelitian dan pemetaan terlebih dahulu. Ketiga, anggaran biaya yang diajukan oleh para pemohon konsesi masih merupakan perkiraan-perkiraan yang belum nyata. Keempat, tidak ada data mengenai sarana transportasi, sehingga sulit memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh. Kelima, sulit menentukan tenaga kerja dan upah kerja mereka. Dikarenakan masih banyaknya pertimbangan dan pro kontra pendapat mengenai pembangunan perkeretaapian tersebut, Raja Belanda Willem III menugaskan T.J. Stieltjes, orang kepercayaannya dan penasihat Menteri Urusan Jajahan, untuk mengadakan penelitian pada tahun 1860. Penelitian tersebut meliputi penilaian terhadap sarana angkutan yang ada serta saran tentang pemikiran baru untuk pemecahan masalah perhubungan yang semakin mendesak di Pulau Jawa. Stieltjes memberi saran kepada pemerintah Hindia Belanda agar jalan rel yang diusulkan itu dibangun melalui Ungaran dan Salatiga, agar dapat menghubungkan pusat-pusat kedudukan tentara kolonial yang berada di Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Namun,
Saran ini tidak disetujui oleh pemilik perkebunan dan anggota konsorsium, W. Polman, A. Fraser, dan E. Haji Cole. Karena pembangunan jalan rel melalui rute tersebut akan sangat mahal dan memakan waktu lama karena terletak di daerah pegunungan. NISM sebagai pelopor perusahaan kereta api. Setelah melewati lika-liku pembangunan jalan rel di Pulau Jawa, akhirnya Gubernur Jenderal MRLAJ Baron Slot van den Beele 1861-1866, bersedia mengabulkan permintaan konsesi itu dengan beberapa syarat tertentu. Syarat pertama, yaitu jalur jalan rel Semarang-Solo-Yogyakarta diperluas dengan lintas cabang dari Kedung Jati menuju Ambarawa, karena di Ambarawa terdapat benteng Willem I yang penting dari segi kemiliteran. Syarat kedua, lebar sepur supaya disesuaikan dengan norma standar Eropa, yakni 1435 mm. Karenanya, pada tahun 1862, untuk pertama kalinya, pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi kepada beberapa orang pengusaha swasta, yaitu W. Polman, A. Fraser, dan E. Haji Cole, untuk kemudian mendirikan perusahaan kereta api swasta Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, NISM, yang dipimpin oleh Insinyur J. P. de Bordes. Permohonan konsesi Pullman dan kawan-kawan itu dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 1 tanggal 28 Agustus 1862. 2 tahun kemudian pada tanggal 27 Maret 1864, Pullman dan kawan-kawan memperoleh konsesi untuk memasang dan mengeksplorasi jalan rel di Jawa Barat, yaitu jalur Jakarta ke Bogor. Pada waktu itu Pullman dan kawan-kawan mendirikan perusahaan kereta api yang diberi nama Naamloze Vennootschap Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij disingkat NV-NISM. Dalam rangka melaksanakan konsesi tersebut, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 1864 di Desa Kemijen, Semarang, diselenggarakan upacara sebagai tanda pekerjaan pemasangan jalan rel dimulai. Sebagai puncak upacara ditandai dengan pencangkulan tanah pertama yang dilakukan oleh MRLAJ Baron Slot van den Beele. Pada tanggal 10 Agustus 1867 lintas Semarang, Kemijen, Ketanggung sepanjang 25 km dibuka dan kereta api mulai dioperasikan untuk umum. Dalam perjalanannya, biaya pembangunan jalan rel yang pertama ini jauh melebihi rencana anggaran yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan, pada tahun 1868 pekerjaan pembuatan jalan rel di Jawa Tengah terancam berhenti, sehingga NISM meminta bantuan pemerintah Hindia Belanda. Bantuan diberikan berupa pinjaman modal tanpa bunga kepada NISM, sehingga pembangunan jalan rel bisa dilanjutkan sampai ke Surakarta. Bantuan ini dikabulkan karena jalan rel tersebut dianggap sangat penting bagi kelancaran pengangkutan produksi gula untuk ekspor. Kesulitan keuangan timbul lagi dan mengancam terhentinya pembangunan jalan rel itu. Kali ini para pengusaha langsung ikut turun tangan dengan bersedia membayar uang muka untuk muatan yang diangkutnya. Dari uang tersebut pekerjaan pembangunan jalan rel Semarang-Yogyakarta dapat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 1873. Di samping itu, NIS membangun juga lintas jalan rel cabang ke Ambarawa yang disyaratkan dalam perjanjian konsesi. Lintas cabang ini dibangun dari Kedung Jati dan dibuka untuk umum pada hari yang sama ketika pembangunan jalan rel Semarang-Yogyakarta selesai. Pada tahun yang sama, kereta api Semarang-Yogyakarta dioperasikan dan dibuka untuk umum. Pembangunan jalan rel Jakarta-Bogor zaman Hindia Belanda. Konsesi bagi pemasangan jalan rel dan pengoperasian alat angkut kereta api jalur Jakarta-Bogor diperoleh NISM sejak tahun 1864. Konsesi ini diberikan karena jalur Jakarta-Bogor dipandang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jalur ini dipergunakan untuk mengangkut hasil produksi tanaman ekspor dari wilayah Priangan seperti kopi, teh, dan kina. Jalur ini juga dianggap penting dari sudut politik dan komunikasi pemerintahan, karena Bogor menjadi tempat kedudukan Gubernur Jenderal dan pusat administrasi pemerintahan. Begitu pentingnya kedudukan jalan rel ini, sehingga pinjaman modal diberikan untuk jangka waktu 99 tahun, terhitung sejak kereta api dioperasikan untuk umum. Meskipun konsesi pemasangan jalan rel jalur Jakarta-Bogor telah diperoleh NISM sejak tahun 1864, pelaksanaannya baru dimulai tahun 1869. Salah satu yang menghambat pelaksanaan ini adalah terjadinya perubahan persyaratan konsesi.
Pada mulanya lebar rel sama dengan lebar rel jalur Semarang-Yogyakarta, yaitu 1435 mm. Namun, kemudian diubah menjadi 1067 mm sesuai dengan keputusan Menteri Urusan Jajahan Belanda De Waal tanggal 27 September 1869. Keputusan tersebut didasarkan atas penelitian J.A. Kool, seorang insinyur kepala perusahaan kereta api Belanda, dan N.H. Henketh, seorang guru besar pada Sekolah Politeknik di Delft, Belanda. Lebar rel disarankan dibuat lebih kecil ukurannya dengan pertimbangan daya angkut terjamin dan juga penghematan. Pada tanggal 15 Oktober 1869 pembangunan jalan rel jalur Jakarta-Bogor secara resmi dimulai yang ditandai dengan upacara yang dihadiri oleh Gubernur Jenderal Premier. Total panjang rel Jakarta-Bogor seluruhnya 58.506 m, terdiri atas 55.580 m jalur Jakarta-Bogor langsung, 1058 m jalur simpangan ke Jatinegara, Meester Cornelis, dan 1868 m jalur simpangan ke Pasar Ikan, Kleineboom. Pembangunan jalan rel ini dilakukan dalam 3 tahap pengerjaan. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 15 Oktober 1869 sampai Februari 1870. Gelombang ini mengerjakan jalan rel sepanjang 7.590 m untuk bagian Jakarta, sepanjang 13.087 m untuk bagian Jatinegara, dan 18.730 m untuk bagian Bogor. Tahap kedua berlangsung dari bulan Juni 1870 sampai bulan Juni 1871. Pada gelombang ini diselesaikan jalan rel sepanjang 9.270 m di bagian Bogor. Tahap ketiga berlangsung dari bulan Juni 1871 sampai Januari 1873 untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan jalan rel itu sehingga dapat dilalui oleh kereta api. Pembuatan jalan rel Jakarta-Bogor berlangsung secara bertahap, maka pengoperasiannya pun diberlakukan secara bertahap. Jalur kereta api pada bagian Jakarta, yaitu mulai dari stasiun Pasar Ikan sampai stasiun Gambir, Koningsplein, mulai dioperasikan bulan September 1871. Jalur Gambir Jatinegara mulai dioperasikan tanggal 16 Juni 1872. Baru pada tanggal 31 Januari 1873, jalur Jatinegara Bogor resmi dioperasikan, dan seluruh jalur Jakarta-Bogor dioperasikan dan berlaku untuk umum. Pembangunan jalan rel Jakarta-Bogor menghabiskan biaya senilai Rp3.193.700. Anggaran yang direncanakan semula adalah 4 juta pound. Namun, ukuran jalan relnya menjadi lebih kecil, yaitu 1067 mm, sehingga dapat dilakukan sebesar 806.300 pound. Sepanjang 58,6 km jalan rel jalur Jakarta-Bogor terdapat 15 stasiun, dimulai dari stasiun Pasar Ikan, melalui stasiun-stasiun Jakarta Kota, Sawah Besar, Pintu Air, Northwich, Gambir, Pegangsaan, Jatinegara, Pasar Minggu, Lenteng Agung, Pondok Cina, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, dan berakhir di Bogor. Dinamika pembangunan jaringan kereta api oleh NISM dan SS. Tersendatnya pembangunan jalan rel kereta api oleh NISM, membuat beberapa pengusaha swasta menjadi enggan untuk mengajukan konsesi pembangunan jalan rel di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 April 1875, pemerintah Hindia Belanda mengambil keputusan untuk membangun sendiri jalan rel dan mengeksplorasi kereta api. Melalui keputusan ini, terbentuklah perusahaan kereta api milik pemerintah bernama Staatsspoorwegen, disingkat SS. Jalur pertama yang digarap SS adalah jalur Surabaya-Pasuruan-Malang sepanjang 112 km. Pengerjaan jalur ini dibagi ke dalam 2 tahap pengerjaan, di mana tahap kedua dibagi lagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama, dibangun jalur rel Surabaya-Pasuruan yang selesai dikerjakan pada tanggal 16 Mei 1878. 2 hari setelahnya, jalur ini resmi beroperasi. Tahap kedua, dibangun jalur rel Pasuruan-Malang yang selesai dikerjakan pada tanggal 20 Juli 1879. Pembangunan jalur ini dibagi menjadi 3 bagian. Jalur Bangil-Sengon selesai dikerjakan tanggal 1 November 1878. Jalur Sengon-Lawang selesai dikerjakan tanggal 1 Mei 1879. Jalur Lawang-Malang selesai dikerjakan tanggal 20 Juli 1879. Keuntungan yang diperoleh NISM dari pengoperasian kereta api jalur Semarang-Yogyakarta dan jalur Jakarta-Bogor,
serta keuntungan yang dikantongi SS atas pengoperasian jalur Surabaya-Pasuruan-Malang memberi harapan baru bagi para pengusaha swasta. Akibatnya, mereka tertarik kembali untuk mengajukan konsesi pembangunan jalan rel kereta api beserta pengoperasiannya. Ekspansi jalur kereta api dan tram di Pulau Jawa. Hingga tahun 1901, selain NISM, tercatat ada 17 perusahaan kereta api dan tram swasta yang diberikan konsesi untuk membuka jalan rel dan perusahaan kereta api dan tram di Indonesia. 17 perusahaan tersebut, antara lain Semarang Joanna Storm Tramach Capij, SJS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1881 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Semarang Lasem, Lasem Jatirogo, Demak Blora, Rembang Cepu, Purwodadi Gundih, Wirosari Kradenan, Kudus Pacangakan, Java Aceh Sporwek Mach Capij, JSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1882 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Tegal Balapulang. Delhi Sporwek Mach Capij, DSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1883 untuk membangun dan mengelola jalan rel di Sumatera Utara. Poerwodadi Goendi Storm Tramach Capij, PGSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1883 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Solo Purwodadi. Batavia Aceh Oster Sporwek Mach Capij, BOS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1884 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Jakarta-Bekasi. Oster Java Storm Tramach Capij, OJS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1886 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Ujung Krian, sekitar Mojokerto. Jalan-jalan tram listrik di kota Surabaya. Solosce Tramweg Mach Capij, SOTM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1890 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Surakarta-Boyolali. Serajoedal Storm Tramach Capij, SDS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Maos Purbalingga, Banjarnegara Wonosobo. Semarang Cirebon Storm Tramach Capij, SCS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Semarang Cirebon. Pasoeroyan Storm Tramach Capij, PSSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Pasuruan dan Wojorejo. Batavia Aceh Storm Tramach Capij, BSTM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1893 untuk membangun dan mengelola jalan rel tram di Jakarta. Probolinggo Storm Tramach Capij, PBSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1894 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Probolinggo Kraksaan Paiton. Kediri Storm Tramach Capij, KSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1894 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Kediri, Jombang, dan Pare. Mojokerto Storm Tramach Capij, MSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1895 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Mojokerto Porong Bangil. Babat Jombang Storm Tramach Capij, BDSM. Mendapatkan konsesi pada tahun 1896 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Babat Jombang. Madoera Storm Tramach Capij, MT. Mendapatkan konsesi pada tahun 1896 untuk membangun dan mengelola jalan rel pada jalur Kamal Pamekasan. Malang Storm Tramach Capij, MS. Mendapatkan konsesi pada tahun 1901 untuk membangun dan mengelola jalan rel di sekitar Malang dan Singosari. Melalui perusahaan-perusahaan swasta ini, jaringan rel kereta api di Indonesia makin berkembang, terutama di Pulau Jawa.
Keuntungan besar mulai diraup melalui pengoperasian kereta-kereta api pada jalur-jalur baru yang membuat SS sebagai perusahaan milik pemerintah ingin mengepakkan sayap, membangun lebih banyak jalur kereta api. Antara tahun 1884-1898, SS membuka jalan rel baru, antara lain Pasuruan Probolinggo, 3 Mei 1884. Surabaya-Surakarta melalui Wonokromo dan Sidoarjo, tahun 1884. Sidoarjo-Madiun Blitar, 16 Mei 1884. Bogor-Bandung Cicalengka, 10 September 1884. Yogyakarta Cilacap, tahun 1887. Cicalengka Cilacap, tahun 1894. Wonokromo Tarik, sehingga kereta api lintas Surabaya-Surakarta tidak perlu lewat Sidoarjo. Cicalengka Garut, tahun 1886. Ekspansi jalur kereta api dan tram di luar Pulau Jawa. Masih pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pembangunan jalan rel juga dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, berbeda dengan yang dijalankan di Pulau Jawa di mana jaringan relnya diintegrasikan dan saling berhubungan. Jaringan rel di Pulau Sumatera berpencar di 4 daerah yang tidak saling berhubungan. Terkecuali jaringan rel di Aceh yang tersambung dengan jaringan rel di Sumatera Timur kala itu. Pembangunan jalan rel di Sumatera Barat dimulai dengan membangun jalan rel dari Pelabuhan Teluk Bayur sampai ke Sawah Lunto yang selesai pada tanggal 1 Januari 1894. Pengelolaan kereta api di daerah ini dipegang oleh perusahaan kereta api pemerintah Hindia Belanda Sumatera Staatspoorwegen, SSS. Lalu dilanjutkan dengan membangun jalan rel simpang dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh yang selesai pada tahun 1906. Pada jalur rel ini, pada bagian rel yang melintasi sisi pegunungan Bukit Barisan, dilengkapi dengan rel bergigi pada tanjakan yang terjal. Ini menjadi satu-satunya jalan rel bergigi di Indonesia kala itu. Jika pembangunan rel di Sumatera Barat mempunyai tujuan untuk pengangkutan hasil tambang batubara di Ombilin, lain halnya di Aceh, sekarang Nangroe Aceh Darussalam. Di Aceh, pembangunan jalan rel kereta api dimaksudkan untuk memenangkan Perang Aceh. Namun, pejuang Aceh sulit untuk dikalahkan serdadu Belanda. Hambatan terbesar pembangunan di daerah ini adalah para pejuang Aceh yang merasa terancam akan adanya jalan rel ini. Tak jarang, pada siang hari rel dipasang, malam harinya dibongkar oleh para pejuang Aceh. Dengan kisah berbeda dari pembangunan jalan rel di Pulau Jawa, kisah dari Kalimantan dan Sulawesi juga menarik untuk disimak. Pembangunan jalan rel di Sulawesi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk angkutan orang dan barang, sedangkan di Kalimantan, pembangunan dilakukan oleh perusahaan swasta dan khusus untuk angkutan barang. Kondisi perkeretaapian jelang berakhirnya kuasa kolonial Belanda. Kondisi Perang Dunia Kedua makin tak menentu bagi Belanda. Staatspoorwegen, SS, sebagai perusahaan kereta api pemerintah melalui laporan tahunannya, Javerslag, tahun 1941 bahkan mencantumkan berbagai kemunduran yang dialami perkeretaapian, terutama yang menyangkut peralatan dan suku cadang. Pada masa sulit dan kondisi kemunduran perkeretaapian ini, pimpinan SS membuat keputusan penting dengan mulai menempatkan golongan pribumi pada beberapa pos penting sekalipun masih dalam jumlah terbatas dan dipandang sebagai percobaan. Di tengah upaya pimpinan SS untuk memperbaiki perkeretaapian, pemerintah Hindia Belanda dikejutkan dengan serangan militer Jepang di berbagai wilayah yang dikuasai mereka. Setelah berturut-turut berhasil menguasai Tarakan, 11 Januari 1942, Kendari dan Balikpapan, 24 Januari 1942, serta Ambon, 4 Februari 1942, militer Jepang dengan kekuatan cukup besar segera mengarahkan serangan ke Pulau Jawa. Akibatnya, tidak berapa lama setelah pendaratan pertama di Merak, kekuatan militer Jepang berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subana. Belanda akhirnya menyerah. Akibatnya, jatuh pula kuasa perkeretaapian yang dibangun Belanda ke tangan militer Jepang. Babak baru dunia perkeretaapian dimulai.
Ditulis oleh Agustina Rizky Lupitasari. Senin, 19 September 2022 pukul 5:35 WIB. Referensi arsip harian Kompas, Napatilas jalur kereta api pertama di Indonesia. Kompas, 13 Agustus 2007. Indikator, Jawa Tengah, awalnya kereta uap. Kompas, 10 Juni 2010. Transportasi, dulu Jakarta punya KA sekelas Eropa. Kompas, 27 Maret 2014. Jejak mula, ular besi, di Batavia. Kompas, 23 September 2019. Membangun kereta, membangun peradaban. Kompas, 1 Oktober 2021. Stasiun dan jalur rel pertama. Kompas, 28 September 2021. Buku 1995, Sejarah Perkeretaapian Indonesia, Jilid 1. Angkasa, Bandung. Internet, laman, PT KAI, Sejarah Perkeretaapian.